Satu yang saya suka dari seorang Pak Jokowi dan bikin kita geleng-geleng kepala, fotonya itu loh, kayak siaran TV, SCTV, satu untuk semua, mulai dari SMA, wisuda, dan pernikahan. Fotonya cuma satu, yang itu terus. Makanya kadang saya berpikir, beliau ini manusia atau jin? Ada. SCTV satu untuk semua. Benar dulu satu komando ya. Bukur nih ya, nanti di pintu mobil. Bapak Dira udah. Mobilnya mana? Nah, kalau belum ke sini. Oh, ini teman kita semua ya? Gua aja yang masuk agak minta-minta. Terima kasih saya. Diam. Pada Hari Lubis diperkenankan untuk masuk bertemu dengan Jokowi langsung, ya kan? Kemudian kami bertiga menyampaikan tentang maksudnya. Maksudnya jelas 2 poin saja. Yang satu silaturahmi halal bihalal. Ya betul. Itu kan dengan niatnya baik, bacaannya begitu. Nah, yang kedua adalah membawa misi, gitu kan? Mewakili aspirasi yang cukup banyak bahwa bagaimana sebetulnya status Pak Jokowi ijazahnya. Ya, karena kami baru saja datang dari UGM kemarin dan UGM tidak berwenang untuk menunjukkan ijazah karena Ada nggak ijazahnya? Adanya di Jokowi katanya, kan begitu. Maka dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah, 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Beragam kan? Alasan ada atau tidak, atau asli atau tidak, kan itu intinya mah dari kita itu. Lalu dia menyatakan bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan seperti biasa. Yang ketiga hanya perintah pengadilan yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya, dan menurutnya saya siap bersedia. Nah, berkaitan dengan siapa yang mendalilkan kemudian harus membuktikan, kita sudah bantah itu bahwa semua pihak harus membuktikan. Dalam perdata itu penggugat membuktikan, tergugat membuktikan, sehingga dapat disimpulkan nanti begitu. Itu azasnya. Tidak boleh berazas bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan sepihak, nggak boleh 2 pihak. Itu satu. Kedua, bahwa kita sudah juga terbukti dalam proses perjalanan dahulu di pengadilan, dan memang kita sudah berkali-kali ke pengadilan kedua ini. Ternyata tidak sampai ke pokok perkara, tidak sampai ke ruang di mana saling membuktikan. Belum apa-apa, pengadilan sudah mengatakan kami tidak berwenang. Begitu. Karena tidak berwenang, ya bagaimana kita membuktikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia ingin juga masuk ke pengadilan, yaitu hak masing-masing. Tentu TPUA juga punya agenda-agenda agar
aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat Indonesia yang ingin tahu tentang status mengenai keberadaan ijazahnya Pak Jokowi dapat terrealisasi, terpenuhi, dan sampai ke terverifikasi nantinya bahwa ijazah itu asli atau tidak gitu. Jadi intinya mah tadinya informasi, klarifikasi, verifikasi. Ya, gantian. Tapi akibatnya informasi tidak dapat, klarifikasi tidak ada, apalagi verifikasi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai keterangan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya untuk bisa menuju rumah mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Justru karena kita ada dalam pemerintahan Bapak Prabowo, maka ini memungkinkan. Sehingga Bapak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang yang tidak pernah bertemu itu ada tak wasangka di antara kita ya. Nah oleh karena itu, kami memberi titel atas pertemuan ini adalah silaturahmi. Dan beliau menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau, ya kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan ya, dan penuh kontrol diri ya. Nah, kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi, ya kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana, ya sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR, ya, dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan, kemudian sudah ke KPU, dan KPU tentu saja dengan berbagai cara, ya menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA, Bang Rizal Fadila, melaporkan ke Bareskrim, ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru, ya tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar, ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya bahwa beliau menerima kami dengan baik, tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap ya. Untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan, dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak? Sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah naik ke permukaan, ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya 2 kelompok yang saling berlawan-lawanan, yang satu selalu saja membela beliau, dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut gitu. Jadi, tapi mohon maaf ya, saya sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba, dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu mari harus diuji dulu begitu. Dan dia mengatakan saya orangnya gampang ya. Saya yakin harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini ya. Nah ini sayang sekali tidak dimanfaatkan ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu ya untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa pastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat
tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah, akhirnya terus udah nggak dipakai. Apakah ini Pak? Kami tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, kami ingin meminta untuk bisa saya meminta jasa asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan jasa asli yang saya miliki. Jadi sangat jelas, dan juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau langkah ini mereka klaim masih akan melakukan Nanti yang kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa sebenarnya atau hanya yang tadi atau Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Pak? Ya, terima kasih. Yang beredar kan Masuk pamit, ya. ada yang beredar foto ijazah Pak, itu terima kasih Pak. Foto beredar foto ijazah Pak Jokowi di media. Apakah Wah, sama saya nggak dengan pernah melihat. Masih Ya, Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San siapa itu, San itu, terus ada termasuk Pak Fronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul
sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, katakan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal. Ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo, itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Rifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan yang agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah konfirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak.
Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di fakultas. Ketemu ya. Itu tidak ada tanggal, ya. Kemudian tidak ada dosen penguji, tidak ada. Bahwa itu kemudian disampaikan, cuman dulu itu tidak lazim atau ada sesuatu itu, ya itu terserah, ya. Tapi artinya itu fakta saja. Bahwa kami tadi memang tidak bisa untuk melihat ijazah kami karena ijazah aslinya di bawah ya. Jadi makanya ketika nanti besok akan ke Solo untuk bertemu dengan Pak Jokowi, ya semoga kita bisa menjawab. Sebenarnya simpel, tunjukkan saja seperti UGM. Kemudian kita lihat apa kekurangannya di situ, apa kelebihannya di situ, ya kita ya. Besok kita skrip ijazahnya tunjukkan, insya Allah juga selesai. Iya. Ya sempat terus terang saja tadi di Dr. Tifa juga mengatakan sayang memang ketika kami masuk, ya kami hanya 3 orang itu bertemu dengan sekitar 16 orang. Ya. Wow. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kita akan singa-singa yang jadi mudah-mudahan itu akan sepenuhnya siap. Ini masih berlanjut. Ini masih berlanjut. Ya. Jihad. Lalu tindakannya apa ini? Tindakannya apa ini, Dokter? Apa wih? Jangan ya, jangan. Ini aksi damai ya, damai. Oh ya. Izin Pak, ada yang mau ujian katanya Pak. Ya. Atau dia mancing dia. Bersama-sama dengan kami para ahli untuk bersama-sama kita membuktikan semua dokumen-dokumen yang ada gitu, karena UGM itu milik rakyat, bukan milik seseorang. Setuju. UGM itu tidak boleh menjadi tameng, boleh menjadi alatnya seseorang. Jadi kalau memang UGM itu berada di bersama dengan kita semua rakyat, ya UGM harus dalam posisi netral dan positif terhadap rakyat. Demikian yang tadi saya sampaikan kepada jajaran. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih. Kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan. Itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman. Itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time New Romance teman-teman. Jadi gue ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya,
atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan semua siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Hercules saja yang gantikan rektor Ibu Opa karena Hercules yang paling paham ijazah Joko Widodo asli katanya. Nah, kan kalau Hercules kan bukan meyakini kan, pasti dia apa namanya asli. Nah, Hercules saja yo, Hercules jadi rektor aja lah kau, ya daripada ormasmu itu kau bawa-bawa ya kan, jadi rektor aja kau, gitu loh, ya parah kali kau bah, itu pesan saya Bu Rektor Opa Emilia ya, karena Anda kemarin diwakili oleh kedua wakil rektor kemarin itu dan sekretaris. Ya, UGM, ya Andi siapa itu, ya abangnya teman saya itu dulu, tapi nggak pengaruh, kenal-kenal nggak peduli, orang keluarga saya aja saya lawan, kalau melawan kebenaran kok apalagi cuma abangnya teman, mundur, ya karena apa saya bilang mundur, orang-orang yang mewakili Anda kemarin itu dengan sengaja memberikan informasi palsu, menipu, berupa skripsi tahun 1985, ternyata tesis atasnya. Telah diuji, dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Penipu kalian. Bu Opa Emilia. Penipu. Tolong sebarkan video ini, teman-teman semua. Ya. Supaya makin jantungan dia. Ya. Supaya Ibu Opa Emilia ini lebih banyak lagi makan obat tidur. Kalau 10 pil kurasa kurang. Ya. Masa UGM dibuat untuk ajang tipu-tipu kayak gitu sih? Tesis tulisannya dianggap skripsi. Ya kacau lah Anda ini, Opa Emilia. Kukira Anda ini orangnya benar berintegritas. Saya panggil dengan sopan Bu Rektor Opa Emilia. Ternyata nggak jauh dari penipu juga, tipu-tipu. Masa skripsi tulisannya tesis? Kacau kau. Itu ya, nanti kita live lagi. Yang penting saya sudah ada di lokasi, di tempat, dan datang di Solo. Cuma kita disuruh mundur, karena sudah ada yang masuk. Karena wilayah saya kan wilayah otak, bukan otot. Wilayah saya adalah wilayah ilmiah. Nah, kalau saya dibuktikan nanti di pengadilan, nah di situ kita medan pertempuran kita. Oke, bro. Oke, guys. Biar agak keren dikit ya. Oke, guys. Banyak sekali kita bongkar dan pasti gempar. Terbukti penipuan ya, rektor, wakil rektor yang kita temui tadi penipu, penipu mereka penipu. Ya, ingat kata-kata saya, mereka penipu. Jangan saya spill dulu dong, supaya kalian nonton Sentana TV gitu loh, bro. Kalau saya spill, ya nggak surprise lagi, ya kan? Mantap. Ya kan? Gitu, bro. Apa lagi? Nah, mantap Bang. Ternyata skripsinya salah satunya bukan skripsi, tapi apa? Bla bla bla. Bla lah. Nggak tahu kita ya nggak. Jangan spill dulu, spill. Iya. Biar kaget nanti orang UGM jantungan nggak bisa tidur malam ini. Ada skripsi yang bukan skripsi. Apakah itu? Para penipu itu malam ini nggak bakal bisa tidur. Ya, karena kami ditipu. 3 orang kami tadi masuk. Ya. Ada 2 wakil rektor penipu, ya nggak bisa saya spill dikit-dikit, nanti apa jadi banyak. Ya, yang jelas kita sudah sangat senang bahwa kita tadi bisa
foto berbagai dokumen. Nah, fotonya isinya apa? Yaitu skripsi itu. Jangan spill dulu. Bukan skripsi. Titik. Ternyata bukan skripsi itu. Dokumen apa itu ya? Biarin mereka nggak bisa tidur malam ini ya. Dokumen apa itu nggak tahu saya. Aduh, pusing. Nonton Bali Academy nggak bisa tidur mereka. Besok ya, teman-teman Bali Academy, besok akan terbongkar penipuan oleh para pejabat UGM. Ya, nggak bisa tidur mereka malam ini. Ya, nggak bisa tidur. Itulah makanya jangan menipu. Kalau menipu, menutupi kebohongannya dengan tipuan lagi. Kebohongan lagi, ya nggak, Le? Bohong itu bapaknya dosa. Sekali berbohong harus tutup lagi. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Nah, jangan diada-adakan. Nah, itu dengan penipuan. Dengan penipuan, kedapatanlah kalian nipu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Jadi titik-titik. Tesis. Oke. Bukan tesis. Oke. Jangan dibocorin dulu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Gitu loh. Apa tulang ini masa bocorkan ya. Itulah. Saya batalkan live ini. Maksudnya tesis, tenis sosis. Aduh, tulang ini bukan hanya bocor halus, bocor habis ini. Tapi bukan hanya itu, guys. Bukan banyak lagi skripsi yang bukan skripsi. Tapi banyak yang ternyata bukan itu gitu loh. Foto yang bukan foto. Banyak lah. Aduh, pokoknya nggak bakal bisa tidur yang tadi itu ya. Dua wakil rektor yang tadi itu, ya, yang berbohong tadi itu, ya, nggak bakal bisa tidur. Datanya dari mana? Ya saya foto sendiri tadi. Ya. Saya foto sendiri. Pantas ya, Bang Rismon. Tadi mereka takut mengeluarkan skripsinya sampai harus didesak berapa puluh menit baru keluar barang itu skripsi dicari dari perpustakaan. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Sosis ternyata. Ngeri kali. Ngeri kali penipuan ini ya, Bang. Aduh, jadi kita nggak sia-sia ya. Datang jauh-jauh dari Bali G. Dari tepian Danau Toba yang indah, kita dapati penipu tetap penipu. Sampai ke Yogyakarta, jauh kali loh itu. Waduh, tapi inilah mantap. Apa Laiku ini memang berdedikasi, memang mencari kebenaran karena dia tidak rela UGM itu hancur hanya karena satu skripsi yang bukan skripsi. Saya minta besok ya, setelah ditayangkan oleh Sentana TV YouTube, Bu Rektor of Amelia, mundur Anda. Rektor Ova Emilia, Anda mundur. Menyajikan data palsu, menipu kepada kami. Rektor Ova Emilia, tunggu tuntutan kami, tunggu. Ya, jangan main-main kalian. Ya, Rektor UGM, Wakil Rektor. Oke. Gimana Bang, penutupnya, Le? Jadi, Ibu Rektor yang sekarang lagi di Jakarta, kalau mau keluar dari persembunyiannya kira-kira gitu ya. Kalau mau muncul ke publik, muncullah. Tidak usah membuat statement-statement resmi dari UGM dan segala macam. Lebih baik Ibu muncul, tunjukkan 34 dokumen yang dikatakan katanya ada itu dan tidak ditunjukkan tadi. Tunjukkan mana dokumen sebenarnya yang milik bla 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 itu. Boro-boro 34 dokumen. Satu dokumen aja dikeluarkan udah jelas nipu. Ya enggak? Tulang. Gimana Tulang? Betul. Satu aja penipuan, apalagi yang 34. Waduh, bahaya. Satu aja dikeluarkan, sudah penipu itu barang. Gimana 34? Gimana 34 yang diakui, yang nggak ada? Ya, satu aja sudah menipu. Apalagi 34. Berarti UGM itu, rektor itu adalah rektor tipsani, tipu sana, tipu sini.